Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran Quran Hadis. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah baik ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Era tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Semoga Era cepat sembuh ya. Amin. Baiklah anak-anak, apakah sudah siap belajar? Alhamdulillah siap ya. Baiklah, pada hari ini kita akan menyambung pelajaran minggu sebelumnya, membahas tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Hidup pastilah menghadapi ujian dan cobaan. Tergantung kita apakah sabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut. Seperti masa Nabi Muhammad SAW dulu, mereka dalam berdakwah, Nabi dan para sahabatnya menghadapi banyak ujian dan juga cobaan. Contohnya kehilangan harta, rumah, dan juga keluarganya. Tapi karena keimanan mereka tabah dan sabar dalam menghadapi ujian. Karena ujian dan cobaan adalah bentuk pendewasaan karakter kita dan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang masih bab 2, berpikir positif dan sabar dalam menghadapi cobaan. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib bin Sinan dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Baiklah, langsung saja buka buku kalian halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. An Suhaib bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amruhu kullahu khairun wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Selanjutnya Ibu akan membacakan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. An Mus'ab bin Sa'din an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddul bala qala al-anbiya'u summal amsalu fal amsal fayubtala rajulu ala hasabi dini fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u wa in kana fi dinihi riqatu buliya ala hasabi dini fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi al ardi mal alaihi khati'ah. Pada hadis riwayat Muslim dari Suhaib, yang artinya dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib menjelaskan tentang keistimewaan orang-orang yang beriman. Keadaan apapun menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin yang baik. Saat musibah datang, dia menerimanya dengan sikap sabar, dan jika kesenangan ia dapatkan maka dia bersyukur. Anugerah atau bencana bagi orang mukmin bisa menjadi pintu datangnya kebaikan. Selanjutnya hadis Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad, artinya dari Mus'ab bin Sa'id, dari ayahnya ia berkata, wahai Rasulullah,
manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'id menegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya para nabi dan rasul mendapatkan ujian paling berat, kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi, dan seterusnya. Semakin kuat iman, semakin berat pula ujian dan cobaannya. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaannya pun juga ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan cobaan. Jadi, apabila kita diberikan ujian Allah yang begitu berat, maka kita haruslah sabar dan tabah, karena jika kita mendapatkan ujian yang berat, maka tingkat keimanan kita juga besar di mata Allah. Tidak boleh mengeluh dan harus sabar menghadapinya. Baiklah, Ibu minta kepada Angel untuk membacakan kembali hadis riwayat Muslim dari Su'aib. Alhamdulillah, terima kasih Angel. Selanjutnya Rizal, Ibu minta membacakan kembali hadis riwayat Tirmizi bin Mus'ab bin Sa'ad. Alhamdulillah, terima kasih Rizal. Itulah tadi hadis riwayat Muslim dari Suhaib yang menunjukkan keistimewaan orang yang beriman, dan hadis Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad yang menegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan juga cobaan. Selanjutnya, pada anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham semuanya ya. Bagus sekali, alhamdulillah. Selanjutnya, ibu yang ingin bertanya kepada kalian, bisa tolong jelaskan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Suhaib menjelaskan tentang apa? Bagus, menunjukkan keistimewaan orang yang beriman. Terima kasih Era. Orang yang paling berat ujiannya di dunia ini siapa? Para nabi. Selanjutnya siapa? Hidayatun Nida. Benar, yang imannya setelah nabi. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang paling besar ujiannya di dunia ini yaitu nabi dan para rasul. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita. Kesimpulannya, hadis riwayat Muslim dari Suhaib menjelaskan tentang keistimewaan orang-orang yang beriman, yang sabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Sedangkan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad berisi kandungan menegaskan bahwa setiap orang pasti mendapatkan ujian dan cobaan. Ujian yang paling berat diberikan kepada para nabi dan rasul, selanjutnya yang seterusnya dan seterusnya. Itulah tadi yang dapat ibu sampaikan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bab 3, melestarikan lingkungan. Silahkan kalian kerjakan soal di bab 2, kerjakan di rumah, minggu depan dikumpul. Itu saja dari ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.